Iya. 2007, terkenalin 2007. Tapi aku mau. Waktu gua lagi naik naik bajai gua dengerin. Kalau lagu ini gue inget sama tentang gue yang dulu-dulu. Sehat ya. Bukan sembarang artis karena sekarang punya usaha peternakan buat kurban. Ini semua hewan-hewan di belakang dari dia tuh. Sapi, kambing, onta. Kita mau kasih lihat kesibukannya Delia Septianti yang sekarang ini bisnis hewan kurban di sela-sela kesibukannya. Dalam satu kali Idul Adha katanya pendapatannya bisa sampai 25 miliar. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Tapi aku udah dengar kabar ini sebenarnya udah berapa tahun yang lalu kan bisnis hewan kurban. Ya, udah dari 2022. 2022 sampai sekarang, Kak. Terus ya. Sekarang sih udah nggak terlalu aktif karena kan kemarin 2024 menikah. Iya. Gitu, jadi ikut suami ke Kediri gitu. Jadi suami kan masih dibolehin nyanyi, bisnis juga boleh. Tapi kalau peternakan ini kan memang momentum ya setahun sekali. Cuman walaupun setahun sekali, tapi kan tetap harus bolak-balik ke peternakan di Jogja. Oh, di Jogja. Iya, di Gunung Kidul. Kalau sekarang udah berapa banyak sapinya Kak Deli? Sebenarnya sih dari 2022 itu kurang lebih sampai 50 sampai kurang lebih 100 sudah. 50 sampai 100 ekor Iya. sapi. Kambing juga ada. Kambing mulai tahun lalu baru ada, awalnya sih nggak ada. Oh, jadi awalnya fokusnya di sapi. Awalnya fokusnya di Soalnya sapi. kita denger nih sapi yang dia jual ini untuk hewan kurban ini sapi-sapi yang premium ya. Betul. Sapi-sapi yang minimal Sapi premium tuh berarti yang Limosin. Limosin. 1 ton, betul. Tapi Kak Delia sendiri kalau Kak Deli kan sempat bilang katanya jual sapi sama kambing. Selain sapi sama kambing ada nggak onta jualin? Onta enak loh dagingnya. Emang bisa hidup di onta? Kan di Arab onta Mang, kurbannya. dimakan. Iya, tapi Kalau di Arab Saudi ya? bisa hidup. Arab Saudi ya? Makannya onta. Iya. Iya di Arab. Delia. Tapi Kak Delia kenapa memilih bisnis peternakan? Iya, kenapa ternak sapi? Atau mungkin ada selain bisnis peternakan ada yang lain? Sebenarnya sih awalnya itu di 2022 diajakin sama temen kan. Awalnya cuma iseng-iseng aja gitu kan. Ternyata kok alhamdulillah Hewannya gitu kok kan. hamil-hamil melahirkan terus gitu, seneng ya? Iya, enggak sebenarnya tuh karena kita ini sapi yang premium itu yang limosin, yang simental. Nah dia ini agak uniknya kita menternaknya itu kita fatting kan. Jadi memang kan dia yang besar-besar gitu, jadi bukan yang sapi biasa. Dan menurut aku suatu hal yang baru aja sih gitu ya. Karena kan biasanya kan aku nyanyi, butik, baju dan lainnya. Ternyata pas 2022 terjun itu ya ternyata ya seru juga. Apa kesulitan, tantangan ternak hewan kurban tuh apa? Kan momentum juga, tapi kesulitan tersendiri tuh apa? Kesulitannya itu tadi yang aku bilang sekarang semenjak menikah aku udah mulai mengurangi menjalani bisnis kurban ini karena memang harus dipantau gitu. Walaupun kita Harus punya terjun tim. sendiri ya, Kak, kalau betul. bisnisnya tuh dengerin kalau bisnis harus terjun sendiri, nggak bisa Iya. diserahkan ke orang. Gunung Kidul Terus juga. kalau bisnis sapi kan harga sapi tuh udah paling murah aja 20 juta, ada yang 50. Iya. Mana ada sapi 20 juta? Ada juga yang Biasa. kecil maksudnya. Yang kecil. Yang kecil Sapi yang Bali, model sapi kayak Bali. Bang Daus Yang gini kecil. ada. Ini apa sapi 20 juta? Sapi kecil masih
Sapi apa 20 juta? Sapi mah 35 juta, 30 juta. Ada yang 20-an mungkin 24, dari kecil tapi kan diternak. kurus ya kan. Nah maksudnya dari intinya kan sapi kan harganya segituan, kambing juga. Nah kalau untuk omset itu kan pasti puluhan bahkan ratusan miliar bisa itu ya. Masya Allah. Satu ekor limosin, sapi limosin berapa harganya? Minimal. Satu yang limosin kalau yang 1 ton ya. Yang 1 ton itu 100 sampai 120 Bukan? juta. Setiap Idul Adha, menjelang Idul Adha bisa berapa ekor sapi limosin? Limosin ya kurang lebih bisa 50. Bisa 50. Tapi itu nggak semua 1 ton ya. Jadi itu mulai dari 500 kilo. 500 up gitu jadinya sampai 1 ton. Satunya minimal 100 jutaan gitu ya? Enggak, yang di bawah 1 ton yang 500 Kan tergantung kiloan itu tontonannya. iya, itu bisa ada yang 50 juta, 60 juta. Tergantung Berarti sapinya juga tergantung ya. sapinya. Dihitung-hitung Betul. minimalnya itu bisa dapat 3 miliar kurang lebih ya? Oh Masya Allah, itu kalau yang lakunya 100 juta semua kakak. Iya, tapi Masya Allah. Tapi ya itu dia setahun sekali. Setahun sekali. Gak apa-apa kan keberkahan. Benar. Itu yang paling. Itu dia sih sebenarnya aku menjalani ini sama teman-teman gitu karena memang ya kita mencari berkahnya juga. Jadi kita nggak yang apa saklek banget gitu loh, harganya sekian nggak gitu juga. Katanya saking sayang sama sapinya sampai tidur sama sapinya ya? Masa walaupun dia saya juga nggak tidur juga dong. Juga ya. Kan di kandang. Ya. Tapi ada, maksudnya kamu kan sebagai pebisnis ya, cuman belajar juga nggak sih ternak yang benar itu gimana? Atau udah diserahkan aja sama orang yang ngurus di Gunung Kidul? Biasanya gitulah. Belajar dong, Belajar. Waktu yang kemarin ya, waktu yang Iya, iya. 2022 ke 2024 tuh aku memang fokus banget gitu karena kan belum Tekunin ya. nikah gitu kan. Jadi terjun langsung belajar emang kayak gimana sih yang tadinya awalnya geli ya, jijik ya, bau ya di kandang Nggak sapi. biasa. Akhirnya udah yang ya udahlah gue kayak udah biasa aja. Delia, gitu. siapa artis yang selalu menjadi langganannya Delia? Virni Ismail. Virni Ismail. iya. Terus siapa Terus, lagi? Virni Ismail berapa kilo, berapa ton dia belinya? Kalau Ngurus kemarin banget sih. Ngurusin orang banget nih, jadi orang nih ngurusin orang banget nih. Iya. Delia selain bisnis hewan kurban ada bisnis apa lagi kamu? aku sih yang masih jalan, alhamdulillah bisnis baju masih. Masih. Baju boleh Kak, kita Kak mungkin mau. Iya, benar ya. Dong Kak di pagi-pagi ambiar. Siap nanti DS. Bisnis coba DS. hewan kurban, bisnis baju, tambah sibuk kembali lagi ke EQT setelah 12 tahun hiatus. Kenapa sih? Setelah 12 tahun pisah, Delia Septianti kembali bersama Ekutets. Ekute. Ekute. Iya. Bacanya ekute apa ekutes? Ekute. Kenapa akhirnya memutuskan kembali lagi? Kan EQT ini memang udah cukup lama tapi berganti vokalis tuh lebih dari 2 kali kan? Betul Kenapa akhirnya, sekali. oke aku mau balik lagi deh sama EQT? Jadi awalnya itu memang diajaknya untuk reunian, bukan bener-bener balik jadi vokalisnya. Oh. Gitu karena kan sekarang lagi musim ya, gitu kan reunian. Kayaknya seru juga nih, kangen gitu. Ternyata setelah habis ditelepon, meeting, ternyata Del ini kayak bukan reunian doang, Del lu mau nggak bener-bener balik lagi jadi vokalisnya EQT gitu. Itu di 2023 sebenarnya. Awalnya itu ya, Awalnya kembali lagi. 2023. Terus ya aku pikir lagi ya udahlah ya gitu kan, mau apa lagi juga. Terus juga kayaknya memang EQT udah melekat banget juga di aku gitu ya kan. Jadi ya udahlah yuk balik lagi Itu aja. balik lagi waktu belum bersama dengan suami kan? Belum nikah. Belum nikah betul. kan? Nah terus sekarang gimana, suami masih kayak oke kamu mau manggung di mana aja, nggak ada persyaratan segala macam, kan pengantin baru. Alhamdulillah sih yang pasti dari awal dekat mau nikah udah bilang sama suami gitu kan, masih boleh nggak bisnis, masih boleh nggak nyanyi gitu, semuanya boleh. Asal tapi mungkin memang ya prioritasnya kan sekarang udah berkurang gitu, apalagi ikut suami ke luar kota. Jadinya manggung pun juga dilihat-lihat gitu, mana yang kira-kira oke baru kita berangkat. Tapi dulu Tetap prioritas kenapa? utama itu adalah suami ya Kak. Keluar dulu kenapa? Keluar dari EQT, padahal itu dulu. namanya lagi naik-naiknya banget, Gitu tiba-tiba deh. Delia Septianti dikabarkan keluar. Apakah gara-gara honor? Aduh. Oh, ya masalah internal lah, karena dulu jadwal masih banyak padat gitu kan, sinetron, nge-host lah juga masih, dulu kayaknya masih egonya masih muda. Jadi kayak gue bisa deh daripada bentrok mulu, kayak gue sendiri juga bisa deh gitu. Ego lah, ego. Ego waktu masih Oh, muda. ego, muda. ya. Kayak begitu Gitu. pasti, tapi nggak apa-apa kan balik lagi. Akhirnya balik lagi ya udahlah. Enakan nyanyi sendiri atau bareng sama EQT? Ya kalau honor ya sendiri lah. Teman-temannya Ya, bukan baru begitu diajakin ya, bareng. Delia sendiri setelah bergabung lagi sama Ekute ada lagu baru gak sih? Kita baru ngeluarin lagu baru, namanya judulnya Cerita Kita. Cerita Kita. Tentang EQT. Jadi kemarin kita baru konser yang ke 20 tahun. Iya, dua ada salah. Jadi
sebenarnya 20 tahunnya tuh baru November tahun ini. Jadi kita bikin roadshow namanya jadi Road to 20th Anniversary Ekute. Kemarin baru di Jakarta. Gak berasa 20 tahun ya. Karya-karyanya lagunya juga ada banyak. Makanya sekarang kita mau meminta Ngajakin kamu Kakak Ian. untuk ngasih ranking buat lagu-lagu sendiri. kamu ya. Oke, Lagu kita sendiri, akan bermain oke. dalam Seberapa Keren Lagumu. Ini Kak, Oh wow. Kita tutup dulu ya. ya Kakak pilih Kamu yang bukanya mana? satu persatu. Oke. Oke, dan kamu langsung simpan di ranking berapa menurut kamu. Nah, karena kamu bukanya satu persatu itu yang membuat menarik. Oke, oke, Silakan oke. Delia. Lagu pertama. Cerita Kita mau kamu taruh di ranking berapa? Cerita kita. Beda. Ini lagu baru. Ini lagu baru nih. Yang mana kan? Yang nomor berapa? Lagu baru 2 deh. 2 cerita kita. Oke. Cerita kita ini yang di- terbaru. Yang Oke, terbaru. lanjut Kak. Oke. Selanjutnya Silakan. lagu yang kedua. Mau ditaruh kemana? Itu adalah Tunjuk Tunjukkan. satu bintang. tunjuk Ini satu tahu bintang sayang. Ya itu nah. Ini nomor 5 deh. Nomor 5, oke. Ini Nomor album 5. yang satu. Lagi, Oh Oke, iya, copot. tunjuk satu bintang itu di nomor 5. Kenapa nomor 5? Tapi kamu masih di Ekute saat itu ya? Masih Masih suara dong. kamu Ini soalnya. album pertama dan ini lagu ini juga ada ciptaannya Tompi juga ini. Oke. Tompi udah pernah isi. Dokter kok. Tompi, oke. Lagi, Kak. Berikutnya. Oh. Oh. Simpan Akan saja. disimpan di Nomor 1 dong. pastinya Buka dulu belakangnya Kak. Buka dulu belakangnya. Simpan saja rasa di hatiku. Simpan saja suaramu, jangan nyanyi ya. Karena nama jelek. Lanjut ya. Are you really the one? Oh, tahu nggak ini? Are you really the one for me? Ya kan? Ya itu dia Ingin benar. Aku mengenalmu saat ini. Yeah. 2007, terkenal di 2007. Benar, Tapi 2007. aku mau. Waktu gua lagi naik apa? Naik bajai gua dengerin. Masih naik mobil. Lagi naik mobil dengerin di radio ini. Coba sebentar. Dewi Persik, apakah kamu tahu lagu nomor 3 Are You Really the One? Tahu nggak? Coba. Gak tahu lah, gue taunya dangdut. Apa nggak semua lagu kan? Iya, tahu sebujur bangkai Taunya gue tahu. Lagunya gala-gala gue tahu. Gue nggak tahu. Raut wajah tampan sangat mempesona. Satu lagi Kak, satu Lagi ya. Oh ini gitu dia. Maafkan tak sempurna. Ini album nggak, lagunya? kedua. Maafkan aku yang tak sempurna. Bener kan? Kemana sih nada lu? Ya aku kan bukan penyanyi. Betul sekali. Terus ada lagi nih, Kak, terakhir. Oh, lagi. percayalah. Oh, percayalah. Gak kebuka nih. Kalau bisa disimpan, maunya disimpan di mana? Percayalah nomor 2 dong. Oke. Ternyata di tengah-tengahnya. Percayalah kasih. Cinta tak Harus memiliki. Sambung liriknya. Walau kau. Didangdutin dong, boleh. Kalau dia mata. Percayalah. Jadi Beda lagu. Beda lagu, beda. Kalau mau Dewi Persik, duhai senangnya pengantin baru. Ngomongin soal pengantin, cerita dong sini duduk sini. Pengantin baru. Nah, di mana sama suami? Pengantin baru ini udah berapa lama sih Kak? Gak baru-baru banget, sebenarnya 1,5 tahun ya. Aku menikah akhir 2024. Oh. Oh, 1 tahun setengah. Kenal di mana? Apakah dia juga Masih seorang anget banget ya Kak. peternak sapi juga? Atau gimana? Enggak. Kenalnya dikenalin teman. Kenalin teman. Cuma 3 bulan langsung nikah. Bagus Oh, kayak itu. kenalan 3 bulan langsung nikah. Iya. Gitu yang bener. Bener, jadi kita kasih lihat ada pengorbanan dari seorang Delia Septianti sebagai seorang istri. Delia Resmi Septianti. menikah lagi, Delia Septianti ikut suami pindah ke Kediri. Ke Kediri pindah. Gimana sekarang tinggal di Kediri sama suami? Happy pasti, tapi kan adaptasinya lagi Oh ya. pasti. Sekarang udah bener-bener baru menikah tuh langsung pindah, dibawa ke Kediri. Berarti sudah 1,5 tahun juga. Dan alhamdulillah ternyata tidak semenakutkan itu tinggal di Oh, daerah. awalnya sempat kepikiran banyak Iya, hal. pasti kan kayak, mallnya gimana ya, belanja di mana ya, apa segala macam. Ternyata juga ya slow living tuh ternyata enak banget gitu. Oh, jadi lebih slow living. Lebih slow living. Jadi sekarang tuh sama suami di Kediri itu kemarin kita bertanam. Oh ya? Iya, walaupun suami sibuk kerja di Kediri, tapi kita bertanam hidroponik, aquaponik. Di rumah. Suami emang kerja apa, Delia?
Suami ya ada membangun sesuatu lah di Kediri lah. Alhamdulillah bisnis. Jadi kalau Delia hari-harinya ngapain kan nyanyi kan pasti fokusnya di Jakarta, Iya. Mbak Putih. Peternakan ada di Jogja. Jadi sehari-hari ngapain dong? Bertanam aja. Bertanam juga kayaknya aku cuma ngeliat-ngeliat aja, yang lebih banyak bertanam suami. Jadi ya bener-bener cuman nungguin suami kerja, paling aku olahraga. Duduk-duduk aja mah udah dapat Enak ya, duit, tahu. menikmati hidup gitu ya. Menikmati hidup ya Kak Delia ya. Insya Allah. menikmati sebagai Masak, belajar masak gitu. belajar masak. Belajar masak. Wih, hal baru lagi ya. Hal baru, Alhamdulillah ya. tapi yang pasti setelah di Kediri kemarin, aku per bulan ini pindah lagi justru ke Jakarta. Kenapa pindah lagi? Sudah tidak baik-baik sama suami? Oh enggak, jangan sampai. Jangan. Kok cepet banget? Oh, gitu Jangan. doang. Masa baru pindah ke Kediri udah pindah lagi Jakarta? Karena pekerjaan di sana sudah selesai. Oh, sekarang suami balik Akhirnya juga. balik, jadi suami ke Jakarta, ya ikut lagi. Ntar suami kemana lagi, ikut lagi kemana lagi. Wih, pokoknya dimanapun ada suami, disitulah Delia berada. Iya. Sukses ya, kita kembali lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Cinta saya